Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nurhayani, CGP Angkatan 7 dari SDN Bojong Herang, Kabupaten Cianjur, akan melaksanakan tugas mewawancari kepala sekolah tugas dari demonstrasi kontekstual. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah, Assalamualaikum. Ibu Ucu Fatimah MPD, merupakan narasumber Ibu Kepala Sekolah dari SD Bojong Herang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, menjelang siang ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa, silahkan Bu Rina. Sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Siap, silahkan. Mungkin lanjut ke pertanyaan ya Bu ya. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, maksudnya kasus-kasus yang di sekolah mungkin ya, Iya, ya? Iya. Ada berbagai cara atau teknik kita bisa menggunakan berbagai paradigma ya, paradigma etika. Baik itu dengan menggunakan paradigma individu dalam masyarakatnya dengan lawan masyarakatnya, atau paradigma keadilan lawan rasa kasihan, dan juga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, juga paradigma jangka panjang lawan jangka pendek. Ini dapat kita gunakan di sekolah ini sesuai dengan kebutuhan, apakah kasus-kasus tersebut disesuaikan dengan yang kita butuhkan dalam penanganan kasusnya tersebut. Kita juga bisa bermusyawarah dengan guru-guru, dengan guru-guru senior ataupun guru-guru yang memang terlibat langsung dalam kegiatan kasus ini. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mungkin selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dalam etika maupun bujukan moral menggunakan 4 paradigma itu bukan ya Bu ya? Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Iya betul. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ini mungkin maksudnya pengambilan keputusan ya? Yes. Bagaimana saya mengambil keputusan dalam kasus tersebut ya? Ada berbagai teknik seperti yang tadi diutarakan, bahwa untuk pengambilan seperti pertanyaan yang barusan yang mengandung nilai kebajikan ya, kita harus berpikir dengan berbasis yang tepat. Intinya itu, kita basisnya itu seperti apa, bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut. Yang penting tepat, sesuai dengan aturan yang ada, kemudian rasa kepeduliannya ada, sehingga hasilnya pun bagus gitu, sesuai, dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin itu yang dapat. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Betul. Iya, sehingga bagaimana hasilnya, Ya, bagaimana aturan yang dibuat, kemudian sesuai dengan rasa kepeduliannya itu seperti apa, sehingga semua kasus tersebut dapat diterima oleh semua pihak hasil akhirnya. Intinya tidak merugikan. Tidak salah merugikan, satu betul, pihak. betul. Semua dapat menerima dengan baik. Baik, kita lanjut lagi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oh ya, langkah-langkah banyak yang harus ditempuh ya. Bagaimana hasil tersebut dapat diterima dengan baik. Yang pertama, kita memang harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan. Kenapa kita kenapa kasus tersebut muncul gitu ya? Itu kita kenali dulu. Kemudian yang kedua, tentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hal tersebut. Kemudian ada pengujian benar atau salahnya. Kita itu harus seimbang dari laporan-laporan yang kita terima. Kemudian pengujian paradigma benar dan lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi yang triflemanya, kemudian kita buat keputusannya. Dengan melihat keputusan tersebut, kita refleksikan apakah keputusan tersebut adil menurut semua pihak. Mungkin itu kita juga harus bijaksana. Di sanalah diterapkan kebijaksanaan yang memang harus kita tempuh, harus kita ambil keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut memang diambil secara bijaksana untuk semua. Sebelumnya Ibu menghimpun dulu fakta-fakta ya seperti itu. Ya. Kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang utama adalah adanya kerjasama atau musyawarah ya. Yang paling utama adalah musyawarah di antara yang terlibat tersebut ya.
dengan musyawarah, dengan kita memahami apa sih yang menjadi faktor pendukung hal tersebut muncul, kita ambil keputusan, kita musyawarahkan supaya enak di semua pihak. Mungkin itu yang utama adalah musyawarah. Jadi kata kuncinya, Iya. Ibu mengambil keputusan dengan langkah bermusyawarah. Betul, gitu iya betul. Baik Bu, kita lanjut ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ini tantangan ya. Iya. Ada beberapa paradigma ya. Di antaranya memang paradigma benar lawan salah. Istilahnya itu. Kalau mungkin di CGP juga ada istilah gitu ya. Bagaimana ini bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan ini, karena dan tantangan tersebut kita harus pahami kata yang ini benar, kata yang ini salah, dipadukanlah hal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan paradigma benar lawan salah. Mungkin itu yang dapat kita ambil hikmah, bahwa kita harus memang memahami kasus-kasus tersebut sehingga akhirnya yang benar tetap benar, yang salah harus bisa menjadi benar, bukan dibenarkan tapi harus menjadi benar. Mungkin itu. Sangat luar biasa sekali Ibu jawabannya. Ya. Menjadi motivasi bagi saya. Ya. Kemudian lanjut lagi, apakah mungkin Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah bentuk dalam prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, untuk penyelesaian kasus tersebut sebenarnya tidak mempunyai jadwal tertentu sih. Yang penting situasional saja. Kalau kasus tersebut urgent ya, harus diselesaikan ya harus segera. Itu dengan skala prioritas yang memang harus kita cepatnya diselesaikan. Tapi kalau misalnya agak-agak ringan, bukan berarti mengesampingkan hal yang kecil gitu. Tetapi kita memiliki skala prioritas mana yang harus kita selesaikan dengan cepat, mungkin mana yang bisa dikesampingkan dulu gitu. Yang penting semua dapat teratasi dengan baik, semua dapat terselesaikan dengan baik. Ya semua pihak memahami mana yang diperlukan, mana yang dibutuhkan, mana yang dipentingkan, mana yang diprioritaskan. Mungkin Ibu bergantung kasusnya ya. Kalau harus segera, ya Ibu harus segera, harus selesai. Mungkin ada jeda waktu Ibu bisa dimusyawarahkan. Betul. Sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ya, saya lanjut lagi ya Bu ya. Adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, pengambilan keputusan dalam dilema etika tentu saja ada faktor ya atau hikmah yang dapat diambil dari kegiatan terjadinya kasus tersebut. Tentu saja dengan adanya kasus tersebut kita juga dapat lebih dewasa ya, lebih dewasa bagaimana kita mengambil hikmah atau memetik dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Kita juga lebih bijaksana, kita juga akan lebih memahami terutama karakter-karakter yang terjadi baik itu di orang tua, di siswa maupun di guru-guru dan termasuk mungkin di kepala sekolah sendiri ya, karena kita dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi ini dapat mendewasakan kita bagaimana kita mengambil keputusan dari masalah-masalah atau dari problema yang terjadi di sekolah. Mungkin itu Neng yang dapat disampaikan. Intinya kasus tersebut ada pelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan ini memang sangat banyak manfaatnya, sangat tentu saja sangat bermanfaat dan juga kita itu akan lebih memahami karakter seseorang, akan memahami berbagai kasus yang ada di lingkungan kita, sehingga dengan pengambilan keputusan yang tepat, sekolah kita, pendidikan kita di SD Bojong Herang ini akan lebih meningkat dan lebih berkembang lagi. Mungkin kalau saya simpulkan dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah keputusan dari semua pihak mungkin, mulai bermusyawarah, betul ya, mungkin dengan baik itu dari sesama guru, guru yang senior, guru yang memang berpengalaman, betul. Iya, yang penting semua terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi bagi saya. Ya. Semoga Ibu tambah sukses lagi. Amin, dalam amin. karirnya. Neng Rina juga ya, Amin. semakin sukses di guru penggeraknya untuk lebih meningkatkan pembelajaran, meningkatkan pendidikan di SD Bojong Herang ini makin lebih berkembang dan berkembang lagi. Terima kasih, sukses selalu ya. Ya, amin Ibu. Juga terima kasih. Sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Bojong Herang, dengan Ibu Cupat Timah MPD. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insan pendidikan dimanapun Anda berada, saya Devi Limbat, salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang sama luar biasa. Ada Ibu Teti Sri Haryati dari SMPN 3 Luwangi, Ibu ya. Kemudian ada Ibu Isartika dari SMPN Sukaresmi, dan juga ada Ibu Rina Nurhayani. Ibu Rina Nurhayani. Dari SDN Bojong Herang. Oke. Dan diterima oleh Bu Rina beserta Ibu KSD yang luar biasa. Kami saat ini berkumpul tidak lain adalah untuk melakukan suatu penugasan dalam rangka bisa mengamati dan belajar bagaimana proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal, khususnya dalam situasi dilema etika, sebuah situasi yang mempertentangkan suatu pilihan antara pilihan yang benar dengan pilihan yang benar juga. Baiklah, siapa narasumber yang akan kita wawancarai kali ini? Beliau adalah orang hebat, sudah ada bersama kami juga. Beliau merupakan kepala sekolah di Satuan Pendidikan SDN Ciwaregu, Kecamatan Cikawang. Beliau juga merupakan pengajar taktik kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dan pengurus dari PGRI Kabupaten Cianjur, termasuk pengalamannya adalah instruktur nasional dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan tahun 2016 tahun 2019. Siapa dia? Bapak Ayi Nasruddin. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya, Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Selalu segar dan selalu energik ya Pak Ayi ya, Alhamdulillah. dalam setiap kesempatan. Terima kasih loh Bapak. Kita tahu Bapak aktivitasnya banyak sekali, tapi menyempatkan waktu kemudian untuk kita bisa belajar. Insya Allah untuk rekan-rekan itu ya super yang luar biasa. Amin, amin. Dengan Sangat bimbingan biasa Bapak juga. menggerakkan. Terima kasih Pak. Bapak, sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan maksud kami begitu ya. Kita sudah berembuk. Maksud kita alih-alih bukan untuk mengungkit apalagi menilai. Sebagai kepala sekolah, apakah pernah Bapak mengambil keputusan yang benar atau salah? Kami tidak ada maksud ke sana. Tapi justru lebih kepada bagaimana suatu proses pengambilan keputusan pernah dibuat, dan dari proses dan pengalaman Bapak itu kami belajar. Jadi kita tidak dalam kapasitas untuk menilai, oh ini sudah baik, ini tidak, oh, Masya Allah, tidak ke sana. Sekali lagi adalah benar-benar ingin belajar dari pengalaman yang sudah Bapak. Semoga Bapak berkenan dengan waktu kita sekarang ya Pak ya. Insya Allah, dan saya akan menyampaikan apa-apa yang pernah dialami, dilakukan adanya ya. Terima kasih Bapak. Mungkin harapannya akan sebagaimana yang diharapkan oleh pada itu semua, sebab tidak ada yang tidak dapat. Jadi saya pun banyak kurang, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Tapi insya Allah ini memang saya akan mendeskripsikan apa saja yang pernah saya lakukan, saya alami. Nah inilah Pak Haji ya, Bapak Ibu-Ibu ya, memang mendahului pernyataannya sejak awal juga dengan rasa kebijaksanaan. Siapapun tidak ada yang tidak punya kekurangan. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama,
bagaimana selama ini Bapak membedakan, mengidentifikasi mana situasi yang merupakan dilema etika dan mana lagi situasi yang merupakan rujukan moral? Selama ini bagaimana Pak pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, mitra belajar saya PTPK Angkatan 27 Kabupaten Cianjur. Perkenankan saya turut berbagi ya forum diskusi Bapak dan Ibu. Sebenarnya barangkali ada yang lebih pantas ya mereka bicara selain saya, tapi karena memang mungkin kebetulan saja ada yang saya, jadi alhamdulillah kita bisa bersama terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang harus dipertanggungjawabkan baik terhadap manusia, terhadap Tuhan yang Maha Esa, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selaku umat Muslim. Jadi sebetulnya pengambilan keputusan yang paling penuh tantangan itu memang yang pengambilan keputusan yang memang pada posisi ada pilihan, beberapa posisinya benar semua begitu, kemudian kita harus memilih salah satu. Kalau misalnya ada beberapa alternatif, yang satu posisinya benar, yang satu posisinya salah, itu sudah barang tentu ya. Tadi sudah disampaikan, kita ambil yang paling benar saja, yang paling baik. Itu terkait dengan rujukan moral atau terkait dengan istilah dalam yang dipelajari oleh kita. Jadi itu mudah sekali untuk membedakan mana yang benar dan salah, kemudian harus diambil keputusan, ambil saja yang paling benar. Itu saja insya Allah akan selamat dan insya Allah akan diterima pada akhirnya oleh semua pihak. Walaupun mungkin pada saat tertentu dirasakan tidak enak, tidak nyaman, kok seperti ini kepala sekolah. Kalau misalnya kita tadi pengambilan keputusan pada posisi bujukan moral tadi ya, mengambil posisi yang salahnya, walaupun enak dirasakan, baik dirasakan saat itu. Kemudian pengambilan keputusan yang tadi cukup penuh tantangan itu yang pada posisi sebetulnya ini benar, gitu. Kemudian kita harus ambil keputusan, gitu kan ya? Betul. Nah, ini tentu juga harus memerlukan kematangan berpikir. Kemudian tidak lupa juga kita kalau ada momen waktu belum harus diambil keputusan yang cepat, begitu misalnya, kita minta saran pendapat dari komunitas keluarga sekolah, dari guru senior, guru yang lain, termasuk tenaga kependidikan, bahkan komite juga. Mana pilihan mana yang terbaik untuk diambil keputusan, gitu kan? Di antara dua pilihan atau tiga pilihan yang semuanya benar menurut aturan, semuanya baik menurut norma kemasyarakatan, norma agama, seperti itu. Jika masih ada waktu, kita harus berdiskusi dengan orang lain, gitu. Tapi manakala tidak ada waktu lagi, misalnya kita memang saat itu diminta untuk segera memutuskan, gitu ya, maka pilihannya adalah kita harus melihat mana keputusan yang orientasinya, kalau terkait dengan kebijakan sekolah ya, orientasinya semata-mata mengutamakan keberpihakan terhadap siswa. Itu yang paling utama adalah itu. Kemudian tentu saja jangan lupa bahwa segala kebenaran juga tentu harus mempertimbangkan kebaikan juga. Ini benar,
Kemudian apakah ini juga baik, begitu kan? Apakah ini juga baik hasilnya? Sebab sesuatu yang dianggap benar itu secara aturan, secara norma belum tentu juga baik di mata masyarakat, di mata orang tua, di mata Pandangan orang berbeda-beda. Iya. Gitu, Pak. Yang jelas semua tadi pilihan itu kan pada posisi tidak melanggar aturan kan, tetap kita harus mengambil yang paling benar, yang paling baik untuk kepentingan siswa kita, begitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, ya, baik kepada rekan guru sekolah, kepada pimpinan kita, terutama sekali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak. Jadi kalau boleh saya review, tadi pertama Bapak ada mempelajari terlebih dahulu situasinya. Kalau memang posisinya harus lekas, maka berarti ada tindakan-tindakan yang juga harus lekas diambil. Tapi juga kalau misalnya ada waktu, alangkah baiknya bisa menghimpun dulu fakta terkait, bermusyawarah. Jujur ya ibu-ibu ya, sebetulnya dengan menjawab pertanyaan yang pertama aja dari Bapak sebetulnya sudah menunjukkan indikator 3 pilar utama ya, 3 dasar dalam pengambilan keputusan. Di situ tadi ada berpihak pada murid, sangat jelas tadi Bapak, itu jadi prioritas. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi terucap pentingnya musyawarah, mufakat ya, kemudian untuk bisa diterima. Bijak sekali. Terima kasih Bapak untuk respon atas pertanyaan yang pertama. Ibu silakan. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, sekali lagi ya, bahwa manakala memang itu masih ada waktu, ya, tentu musyawarah yang harus diutamakan. Kemudian ambil suara yang terbanyak dan tentukan oleh kita, putuskan mana yang terbaik. Tetapi manakala memang kita harus memutuskan sendiri karena memang tidak ada momen waktu lagi, tidak ada durasi waktu lagi untuk ambil keputusan, maka kita harus melihat juga mana keputusan yang paling adil dengan tentu memperhatikan hal-hal lainnya. Mana keputusan yang paling benar dengan tentu memperhatikan hal-hal lainnya. Mana keputusan yang sifatnya pribadi, mana yang sifatnya kelompok. Kalau saya melihatnya, jadi misalnya keputusan yang adil, tapi ada lagi harus mempertimbangkan kasih sayang, misalnya. Jadi yang tadi yang sudah berdasarkan peraturan, norma, sudah adil, tetapi manakala ada harus yang lebih diprioritaskan, bagi saya begitu, maka rasa kasih sayang itu harus diutamakan, didahulukan. Sebagai contoh misalnya, kita memutuskan untuk di sekolah itu untuk pergi study tour gitu ya. Kemudian ada siswa yang memang awalnya tidak akan ikut gitu ya, sebab tidak bisa menaati persyaratan-persyaratan, misalnya ongkosnya terpenuhi, kemudian dan lain-lain lah, pokoknya memenuhi persyaratan. Tetapi ketika mau berangkat naik bis, tiba-tiba anak tersebut datang, bahkan dibarengi orang tuanya gitu ya, dibarengi orang tuanya ingin ikut, tetapi dicicil gitu cara membayarnya gitu.
kepala sekolah dan guru panitia bingung juga. Ini kalau misalnya tidak diberangkatkan karena memang aturan sepakat, ini akan bagaimana perasaan anak tersebut, gitu ya. Kemudian kalau diberangkatkan juga akan bagaimana anak yang lain yang tidak ikut juga karena alasan tidak punya uang, gitu. Walaupun sebetulnya sekolah sudah memberikan pilihan kan, misalnya yang tidak ikut itu diberikan tugas ini, tetapi ini anak ini kan kasihan juga, gitu. Nah kalau saya memberikan solusinya kepada anak tersebut, jadi begini saja. Jadi karena memang sudah ada janji mau membayar dengan cara dicicil, gitu, dan memang ini keinginannya kuat sekali untuk ikut, Sampai datang dengan orang tuanya. sampai datang dengan orang tuanya, bagi saya ambil saja, bawa saja. Perihal nanti ke anak-anak yang lain tinggal dijelaskan saja, begitu. Sebab kan pilihannya bagi anak yang lain juga kan memang pilihan mereka tidak ikut itu mengambil tugas yang dikerjakan di rumahnya, berarti tidak harus tadi itu. Tinggal menjelaskan lanjutan dari keputusan yang diambil. Seperti itu. Jadi aturan yang pertama, tapi ketika sesuatu ada yang lebih harus dikedepankan, maka itu menjadi pertimbangan. Maka dalam beberapa literatur kan ada pengambilan keputusan yang memperhatikan rasa keadilan, kemudian kasih sayang, gitu kan? Keadilan dari saya. Kemudian yang kepentingan individu lawan kelompok. Jadi kalau saya melihatnya yang belakangnya itu, jadi itu aja sebetulnya. Keadilan, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu utama. Kepentingan pribadi kelompok utamakan. Gitu. Terus apalagi itu ada 4 ya kalau salah ya. Tapi kolaborasinya ya, antara sekolah dengan pihak orang tua, betul-betul dilaksanakan di sekolah Bapak dengan mengutamakan kepentingan bersama, Kepentingan bersama. yang bisa dianggap adil, gitu. Iya. Apalagi mungkin dalam kalau tadi kasusnya pemberangkatannya menurut faktor ekonomi, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi konteks adilnya juga tetap muncul sebenarnya Iya. kalau begitu ya. Karena Iya. adil bukan berarti sama rata gitu. Iya. Tapi perlu dihindari tadi bagus Bapak Iya. meminimalisir resiko agar murid lain tidak ada kecemburuan sosial kan mereka Iya. bayar sih. Iya, ya, dengan cara dicicil itu kan lebih mementingkan. Ya Bapak, terima kasih ya. Bu Teti, saya pikir kita cukup ya. Iya, untuk cukup. pertanyaan kita. Berikut silakan Bu Is. Bapak mohon izin, tadi sebetulnya sudah ada gambarannya bagaimana Bapak memutuskan sebuah keputusan sekolah untuk sebuah masalah, itu bagaimana caranya. Namun saya ingin lebih diberikan lagi informasi yang tentang langkah-langkah atau prosedur setelah Bapak mendapatkan ini ada satu masalah nih. Nah biasanya prosedurnya langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan seperti apa? Oh, step by step-nya Ya, Bapak. Oh gitu ya. Jika ada permasalahan atau sesuatu yang diagendakan itu. Ya jika ada permasalahan yang tiba-tiba seperti tadi, apakah langsung memutuskan sendiri atau Oh, seperti gitu. Bapak harus Baik. berkoordinasi dengan siapa? Gitu? Ya. Baik. Misalnya permasalahan pada siswa ya. Misalnya permasalahan pada siswa yang dilaporkan misalnya kepada saya dari gurunya misalnya. Itu biasanya saya mencari tahu dulu dari gurunya gitu ya. Jadi kita mencari informasi dari orang yang dianggap memiliki informasi tentang permasalahan peristiwa tersebut. Jadi kita harus jangan mengambil informasi sebelah pihak. Baik, berarti Harus yang pertama ambil informasi. menghimpun fakta yang relevan. Menghimpun fakta, data, peristiwa gitu ya. Sebelum mengambil keputusan itu dihimpun dulu, Iya. kemudian dikonfirmasi gitu ya kepada yang bersangkutan kalau memang hal tersebut permasalahan terkait dengan seseorang. Lalu diambillah keputusan yang memang tadi
ini benar secara aturan, ini juga benar secara aturan. Tapi ambil yang paling benar, kemudian yang baik, dampaknya juga lebih baik. Walaupun tentu ada resiko ya, ada resiko setiap pengambilan keputusan, ada resiko. Tapi kita yang paling penting adalah siap mempertanggungjawabkan, membuat argumen, memberi argumen manakala ada orang lain menanyakan mengapa pengambilan keputusannya seperti itu. Jadi saya selalu mengedepankan kebenaran tadi juga ditambah kebaikan dari keputusan yang diambil, yang jelas harus tetap terkandung nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, yang saya garis bawahi tadi terakhir siap mempertanggungjawabkan ya Pak ya. Iya. Seandainya ada yang mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi sudah siap dengan argumentasi. Iya. Seandainya itu viral misalnya di media massa Iya, Pak, iya. pesan kita ini. Iya. Iya betul, musim media Iya, sosial sekarang. musim media sosial. Betul, Terima kasih betul. Bapak. Harus siap mempertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari pertanyaan pertama sudah ada gambaran ya Pak, tapi saya ingin menekankan lagi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika. Jadi Hal yang dibilang Bapak efektif dalam mengambil keputusan dan kasus di rumah etika seperti apa hal-halnya yang efektif? Ada kiat yang paling dianggap efektif lah mungkin gitu Pak. yang paling dianggap efektif adalah ambil keputusan yang bermanfaat, paling bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian hasil musyawarah, ya, hasil musyawarah Supaya bisa keputusan yang terbaik. diterima banyak pihak. Diterima banyak pihak gitu. Dan tentu yang paling utama bagi kita selaku umat muslim ya tentu dengan berdoa ya. Berdoa walaupun dalam hati, ya Allah mudah-mudahan keputusan yang saya ambil, yang kami ambil ini yang terbaik gitu. Dan insya Allah itu dengan doa insya Allah dikabulkan ya, kalau niatannya memang baik juga Allah akan memudahkan. Dengan doa, Dengan doa, ambil yang yang paling bermanfaat, Kemudian ya dan musyawarah. musyawarah. Mungkin itu ya Pak Sari, sisanya dengan doa, ambil keputusan dari musyawarah, terus yang paling bermanfaat Paling seperti itu ya. bermanfaat. Terima kasih Pak. baik Bapak. Kalau tadi kita bicara langkah dari prosedur gitu Pak ya, kalau apa kiat yang efektif. Sekarang tolong antarkan kami ke area tantangan yang pernah Bapak alami. Apa hal-hal khusus yang biasanya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada situasi di Amerika? Hal-hal khusus yang harus ditaklukkan gitu. Karena dia adalah tantangan dalam proses Iya. pengambilan keputusan. ya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus berpikir secara jernih, kemudian ambil pemikiran yang netral begitu ya, pemikiran yang netral. Kemudian manakala ada beberapa sumber informasi, jangan bertanya kepada salah satu pihak. Jadi harus dicari informasi dari beberapa informan gitu ya, sehingga nanti dihasilkan keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, keputusan yang terbaik gitu. Artinya tantangan terletak pada memvalidasi informasi tersebut. Validasi informasi. Betul, apalagi makin banyak pihak yang terlibat biasanya makin Iya. tumpang tindih ya Pak. Iya, Jadi betul. kadang-kadang satu informasi awalnya cuma 2 kata berkembang menjadi 5 paragraf misalnya. Tadi kata Bapak netral, berusaha untuk netral itu tidak terbawa oleh pihak A. Iya. Sehingga daya pandang kita tetap objektif. Iya, tetap Dan kalau kita objektif. kaitkan sebetulnya dengan modul berapa ini tentang sistem berpikir lambat itu Bu Is ya, Oh, ya. kita harus memaksimalkan
otak luhur itu ya. Kerja otak luhur. Iya, kerja otak luhur. Sehingga menganalisa dulu, tidak takut lalu terseret-seret, Iya. tergesa-gesa ambil keputusan. Iya. Berkaitan juga ini, iya betul. Betul. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, baik. Kalau terkait dengan hal-hal yang memang menjadi program rutin di sekolah, gitu ya. Rencana gitu. Iya, itu sudah jelas direncanakan. Misalnya awal semester, kita awal tahun ajaran, itu kan banyak permasalahan, banyak program yang harus dimusyawarahkan, yang harus diambil keputusan. Jelas itu ada programnya, begitu ya. Tetapi manakala dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi secara insidental, ya tidak, namanya juga insidental, tidak diduga, tidak dijadwalkan. Tetapi kita harus pada kondisi siap, begitu, harus pada kondisi siap. Oleh karenanya kita kalau bisa ya selalu fokus lah, begitu ya, selalu fokus, jangan terlalu banyak melamun gitu ya, sehingga ketika mindfulness kita tidak bisa secara jernih, secara objektif mengambil keputusan. Iya. Gitu. Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Jika memang keputusannya harus diambil saat itu dan memang ditunggu keputusannya oleh orang lain yang memerlukan keputusan kita, ya langsung di situ juga. Tetapi kalau memang sudah terprogram, misalnya memutuskan suatu program di sekolah untuk tahun ajaran ini, kemudian apa saja atau berapa saja biaya yang dibutuhkan, gitu misalnya, itu kan. Nah itu kan rutin, itu kan perlu waktu, itu butuh waktu, butuh musyawarah, gitu. Walaupun pada akhirnya keputusannya ada di tangan kita selaku pimpinan di sekolah, tapi tentu masukan-masukan musyawarah dari rekan guru dan komite serta pengawas, gitu, yang ahli di bidang pendidikan, misalnya kalau diundang oleh kita, itu sangat berharga sekali dan harus dipertimbangkan untuk menjadi sebuah keputusan program sekolah. Terima kasih Bapak. Jadi ada keputusan yang harus Iya. yang penting dan mendesak, Mendesak. ada yang Sesuai, penting tapi Iya. ada waktu Ada yang jadwal. melaksanakan. Iya, seperti itu. Jadi terlebih dahulu, kasusnya mungkin ya. berarti terlebih dahulu kita harus punya kepekaan untuk membedakan, gitu Pak ya. Iya. Karena kasus yang, oh ini termasuk program Iya. dan tidak mesti cepat-cepat diambil Iya, keputusannya. betul. Mana juga yang, wah ini kalau tidak langsung diputuskan dampaknya rembet kemana-mana, Iya. gitu ya. Tergantung kasus. Iya, ya. iya. Baik, nah kepekaan Tapi ini sebetulnya dibawa begini ke- kan, rasanya setiap agenda kita yang formal di sekolah itu rasanya kebanyakan begitu ada momen waktu untuk berpikir, untuk bermusyawarah, dan rasanya keputusan yang diambil akan lebih baik, gitu. Akan lebih baik. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya, seperti tadi yang kasus yang studi tour tersebut, gitu kan hal yang memang harus diputuskan oleh pimpinan. Intinya keputusan yang keluar dari pimpinan tertinggi di sekolah, gitu. Itu saja. Dan ini tidak lepas juga dari keterampilan mengambil keputusan. Ya, jadi yang namanya keterampilan mengambil keputusan, yang namanya keterampilan itu perlu pengalaman, perlu dilatih, perlu diuji cobakan, gitu. Oleh karenanya kita ya Bapak Ibu kan juga guru ya harus senantiasa mencoba secara pribadi masing-masing, misalnya masuk ke organisasi-organisasi guru, misalnya di MGMP, di KKB kalau di SD gitu ya. Kemudian di organisasi profesi juga, di sana tentu ada penentuan pengambilan keputusan misalnya. Kemudian juga dalam pembelajaran ini penting kepada siswa ini untuk menanamkan, melatihkan dari kecil itu mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang ada, gitu. Harus dicoba. Sebab kalau sudah terlatih, dibiasakan dari kecil, itu insya Allah nanti hasil-hasil keputusannya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih memenuhi rasa keadilan, bisa diterima oleh publik. Oh, nanti
motivasi berharganya ini kita terima ya Bu Egi. Dan betul karena benar juga, maksudnya bisa sangat kita mengerti gitu Bu Is ya, Bu Lina, Bu Teti, bahwa ya kepekaan dan keahlian seorang decision maker ya harus mengalami pelatihan, intinya begitu ya, tidak cukup nalar saja. Betul. Pelatihan dari Termasuk di masyarakat juga ya kan, kita sebagai guru juga kan yang memang semestinya memiliki 4 kompetensi ya, kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah dalam hal kompetensi sosial ini termasuk kompetensi kepribadian dan sosial, ini termasuk keterampilan mengambil keputusan itu termasuk dalam kompetensi tersebut. Oleh karenanya kita kalau secara pribadi kita sering berlatih kajian-kajian teori akademik perihal cara pengambilan keputusan menurut para ahli, juga kita harus mempraktekkannya di masyarakat, di keluarga, di masyarakat gitu ya. Syukur-syukur misalnya kita sedang dipercaya menjadi ketua RT, ketua RW, berarti kita sudah melatihkan diri. Tetapi kalaupun misalnya belum kebagian atau belum dipercaya orang, karena memang mungkin jalan pikiran kita belum banyak dibaca orang. Oleh karenanya kita dalam beberapa momen, dalam beberapa kesempatan coba sumbangkanlah ide, pemikiran kita, pendapat kita, sehingga orang lain melihat jalan pikiran seseorang, jalan pikiran kita itu karena pembicaraan kita. Oleh karenanya saya mensupport Bapak Ibu ya dalam momen-momen PPGP ini kita curahkan lah, kita curahkan ide, gagasan, harapan, keinginan, unek-unek yang tidak diketahui oleh kita gitu ya, dengan menyumbangkan dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk jawaban, dalam bentuk tanggapan, baik secara daring maupun luring pada kegiatan pendampingan ataupun lokakarya itu. Bagi dengan saya tentu pada kegiatan pendampingan individu ataupun pendampingan kelompok lokakarya. Tetapi ketika kegiatan daringnya, cobalah memang ditunjukkan hal tersebut ya, ditunjukkan kepiawaian, kemauan, dan dibuang rasa malas, rasa segan, rasa malu, tumbuhkan kepercayaan diri bahwa kita butuh untuk mengungkapkan ide gagasan. Satu, jadi terbaca oleh orang lain. Kedua, memperlancar jalan pikiran kita diungkapkan dengan lisan. Kemudian bermanfaat bagi orang lain ternyata. Ide gagasan kita, pendapat kita bermanfaat bagi orang lain. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, hal tersebut menjadi penilaian terhadap diri kita gitu. Termasuk itu juga jadi pelatihan untuk hal yang tadi dikaitkan dengan pengambilan keputusan itu kan, tidak lepas dari itu. Karena kita bisa memilih diam, bisa memilih angkat tangan, bisa memilih tutup kamera. Iya. Jadi ya ini jadinya ngobrol ya, sebab kita ada dalam program pendidikan berpenggerak juga, walaupun posisinya berbeda, tetapi tentu saya Bapak Ibu sebagai mitra belajar. Jadi saya juga ketika pembekalan sama, jadi berupaya untuk terbaca oleh orang, gitu, terbaca oleh instruktur, oleh fasilitator, gitu. Jadi sehingga saya punya pengalaman yang baik dan rasa kepuasan yang baik juga, sebab senantiasa mengaktualisasikan diri ketika ada forum-forum itu. Aktualisasikan. Memang ada memang tipe-tipe orang itu, ada yang senangnya memang eksak. Biasanya orang-orang eksak itu tidak terlalu mau banyak bicara gitu. Tetapi tuntutannya dalam hal ini harus seperti itu, kita ikuti. Sebab saya juga ngobrol dengan Fasil, struktur mengharapkannya seperti itu. Itu. Ya, ini dikaitkan dengan latihan kita dalam hal ke depan terampil melatih mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bapak.
banyak ya, jadi berkaitan juga ya dengan peran dan posisi kita dalam sebagai pembelajar ya di pendidikan penggerak pembelajar semacam ayah gitu. Pelatih siswa juga tadi kata Bapak kan latih juga siswa Ya, betul, itu penting sekali. berlatih mengambil keputusan Iya. dengan kelompok-kelompok belajar kita di Nah, lapangan. iya. Ya, kan bisa banyak studi kasus ya untuk level SD ya, kalau mengambil keputusan apa SMP juga SMA juga. Jadi rasanya dalam mata pelajaran apapun sebetulnya latihan untuk mengambil keputusan bisa diterapkan. Iya. Bisa diterapkan sebetulnya. Ya pintar-pintar. Baik Bapak, terima kasih panjang lebar tadi Bapak sudah mengenalkan kami bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, kemudian prosedurnya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, adakah seseorang atau pihak tertentu atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, baik. Tentu yang pertama adalah kita harus punya figur juga ya, figur panutan. Makanya kalau kita misalnya menonton, tentu tidak menonton saja, perbanyaklah tontonan yang memang bermanfaat bagi kita di televisi, lihat talk show dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa figur panutan secara level nasional gitu ya, baik kalangan pejabat, menteri, anggota dewan, atau tokoh-tokoh agama gitu. Banyaklah yang saya jadikan rujukan untuk bisa menjadikan kita paling tidak seperti yang yang mereka miliki kapasitasnya, kompetensinya gitu. Kita itu yang pertama harus punya figur gitu ya. Lalu kemudian hal lainnya tadi? Hal yang bisa mempermudah atau membantu Bapak? Ya, yang tentu saja kita harus sering-sering sowan lah dengan orang-orang yang senior ya, orang-orang yang senior di lingkungan kita ya, baik di masyarakat maupun di dunia pendidikan gitu. Nah, orang-orang tersebut biasanya memberikan support, dorongan kepada kita. Kalau di sekolah juga kita harus sering-sering ngobrol dengan guru-guru, sering ngobrol dengan guru yang lain, jangan menyendiri gitu, jangan menyendiri. Sebab dengan banyaknya ngobrol dengan teman, dengan murid sekalipun gitu, selalu ada saja hal-hal yang memang baru bagi kita, pengalaman mengasihkan, menantang, menyenangkan, dan ini perlu menjadikan masukan bagi kita, walaupun dari anak kecil, dari teman, supaya kita, apalagi dari senior itu kira-kira yang bisa menjadi Senior bisa menggali pengalamannya mungkin. iya gitu, yang senior terutama. Jadi memang pengalaman sesuatu yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diperoleh dengan nalar, tidak bisa ya, betul. Figur dan minta saran ke orang yang berpengalaman, efektif dan jitu sepertinya. Termasuk masukan dari siswa juga dari Iya, obrolan santai iya, kan, betul. itu bisa jadi Dari temuan-temuan yang tidak terencana juga ya. Betul. Iya. Oke Bapak, terima kasih. Silakan Bu Rima. Dari tadi Bapak banyak sekali ya ilmu yang kami peroleh dari yang Bapak sampaikan. Terus untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajarannya bahwa kita harus berupaya berpikir sejernih mungkin, seobjektif mungkin untuk bisa memutuskan mana yang paling benar di antara yang benar, mana yang paling baik di antara yang terbaik. Dalam arti kemanfaatannya paling banyak tadi Pak ya. Mana Paling yang bisa paling menyenangkan bermanfaat, banyak pihak juga ya. gitu ya. Itu pembelajaran yang bisa dipetik. Baiklah Bapak, terima kasih. Selain pertanyaannya dan kertas tulisan kita yang penuh, sepertinya otak kita juga mulai jadi lebih bertambah ya. Luar biasa banyak sekali asupan
nutrisi pemahaman baru dari Bapak yang bisa kita serap bersama. Ini tentu saja menjadi bekal bagi kami Pak. Sejak hari ini sebagai pemimpin pembelajaran dan atau pada berbagai posisi kedepannya, walaupun memang memperoleh mandat begitu ya untuk berada pada level pemimpin di sekolah. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Semoga Bapak diberikan umur yang panjang, keberkahan atas segala ilmu yang Bapak sudah curahkan, apalagi pengabdian Bapak yang sudah puluhan tahun begitu di sekolah ya. Bapak, itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita langsung izin pamit ya Bapak ya. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat sukses selalu ya. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.